Kalau kita tidak mencarinya sendiri, kita tidak akan pernah mengetahuinya, saudaraku. Jika kita berasal dari cahaya, maka kita akan kembali kepada cahaya. Jika kita berasal dari Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana supaya domba-domba ini tidak tersesat? Dan bagaimana supaya domba-domba ini bisa menjadi domba-domba yang cerdas, domba-domba yang amanah, domba-domba yang tabligh, dan domba-domba yang fatonah, saudaraku. Yuk kita harus mau mencarinya, saudara. Mencari kemana? Yuk ke dalam diri kita. Kita tidak perlu jauh-jauh untuk mencarinya, saudara. Kita harus keluar dari rombongan-rombongan itu, memisahkan diri untuk mencari pembebasan diri kita dari belenggu-belenggu yang merantai kita, saudaraku. Agar kita tidak selalu dikembalakan, agar kita tidak menjadi kambing-kambing yang tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tiada tujuanku kecuali kepadamu, ya ilahi Rabbi, ya Gusti. Kita sebagai manusia tentunya dalam kehidupan ini memiliki maksud dan tujuan. Kemana kita akan kembali, kan dari sanalah kita berasal. Pada kesempatan kali ini, Teras Kehidupan akan menyajikan tema yang bertajuk domba-domba tersesat. Domba-domba tersesat. Apa itu domba-domba tersesat? Dan siapa yang tersesat sebenarnya? Siapa domba-domba itu? Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada. Perjalanan manusia di alam semesta ini, di atas bumi ini, penuh dengan misteri, penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan. Namun ada baiknya jika kita bisa merubah semuanya, saudaraku. Cobaan dan rintangan itu bisa kita rubah menjadi secercah kebahagiaan, secercah cahaya yang menyinari hidup kita untuk menggapai tujuan-tujuan selanjutnya. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, kita menjalani kehidupan ini banyak sekali yang kita lewati, saudaraku. Sehingga kita lari kemana-mana tanpa arah dan tujuan. Seperti seekor domba yang sedang dikembalakan, lalu kemudian tidak tahu jalannya pulang. Para rasul, para anbiya, para nabi, semuanya mengasuh domba-domba, saudara. Mereka pekerjaannya setiap saat banyak yang menggembalakan domba. Sebenarnya ada sesuatu yang harus kita buka, harus kita kuak, harus kita pelajari bersama. Kenapa beliau-beliau itu menggembalakan domba-domba? Nabi Isa menggembalakan domba-domba. Nabi Musa menggembalakan domba-dombanya. Nabi Syu'ib, semuanya. Nabi Muhammad pun penggembala domba, saudara. Ada apa? Dan apa maksud dari semua ini? Kenapa para beliau-beliau, para kekasih-kekasihnya Allah ini menggembalakan domba? Ini adalah sesuatu yang simbolik, saudara, yang harus bisa kita pecah, yang harus bisa kita kuak bersama, saudara. Yang dimaksudkan dengan domba adalah kita semua. Domba-domba tersesat, kitalah domba-domba itu. Kita terkadang digiring ke barat, terkadang digiring ke timur, terkadang digiring ke selatan, terkadang digiring ke utara untuk menemukan makanan-makanan atau menemukan padang rumput yang luas dan hijau, saudara, agar kita bisa makan dengan kenyang dan lahap. Apakah hidup ini hanya untuk makan, ataukah hidup ini hanya sekedar untuk duniawi saja, ataukah hidup ini hanya untuk sampah-sampah belaka itu, saudaraku? Yang jelas, ilahi anta maksudi. Jadi kita dalam kehidupan ini memiliki maksud dan tujuan. Mau kemana kita, dari mana kita berasal, maka kesanalah kita akan pulang. Jangan sampai kita tersesat di alam yang luas ini, saudaraku. Kenapa para rasul, para nabi menggembalakan domba? Ya, domba-domba itu adalah diibaratkan manusia-manusia yang sedang kebingungan, manusia-manusia yang sedang kelaparan, manusia-manusia yang sedang kehausan, yang sedang bingung, tidak tahu mau kemana. Itulah yang disebut domba-domba tersesat, saudaraku. Jadi kitalah yang tersesat. Tersesat di mana? Tersesat di dalam diri kita sendiri. Tidak tahu arah jalannya pulang,
kemana kita akan pulang. Karena setiap saat kita dikembalakan. Kalau kita tidak mencarinya sendiri, kita tidak akan pernah mengetahuinya, saudara. Jika kita berasal dari cahaya, maka kita akan kembali kepada cahaya. Jika kita berasal dari Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana supaya domba-domba ini tidak tersesat? Dan bagaimana supaya domba-domba ini bisa menjadi domba-domba yang cerdas, domba-domba yang amanah, domba-domba yang tabligh, dan domba-domba yang fatonah, saudaraku. Yuk kita harus mau mencarinya, saudara. Mencari kemana? Yuk ke dalam diri kita. Kita tidak perlu jauh-jauh untuk mencarinya, saudara. Kita harus keluar dari rombongan-rombongan itu, memisahkan diri untuk mencari pembebasan diri kita dari belenggu-belenggu yang merantai kita, saudaraku. Agar kita tidak selalu dikembalakan, agar kita tidak menjadi kambing-kambing yang tersesat, yang hanya taunya makan, bereproduksi, kawin, punya anak, seperti itu, saudaraku. Agar kita tidak hanya seperti itu saja, karena kehidupan yang sebenarnya bukan seperti itu, saudaraku. Kalau kita hanya makan, tidur, reproduksi, kawin, punya anak, untuk apa? Berarti kita tidak punya tujuan yang jelas, tidak punya maksud yang jelas di atas alam semesta ini. Kalau kita datang dari Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah, kita harus tahu jalannya, saudara. Jadi kita harus mengenal diri kita. Kita harus tahu siapa diri kita agar kita tidak selalu menjadi domba. Dengan mengenal diri kita, barulah kita akan mengenal siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita, dan dari mana asalnya kita. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati Allah, kita dalam setiap saatnya, hati dan pikiran kita selalu tersesat, selalu kemana-mana, saudaraku. Tidak pernah jelas tujuannya. Agar semua itu bisa kita rubah, ya kita sendiri yang harus merubahnya. Karena tidak mungkin Allah merubahnya tanpa ada niatan dari dalam diri kita. Setitik debu niat itu yang akan merubahnya. Dan itu yang akan mengangkat diri kita nanti. Untuk kita bisa bersesuci, melakukan tahalli untuk menuju tajallinya Allah, saudaraku. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati Allah. Domba-domba yang tersesat adalah makhluk-makhluk yang tersesat atau orang-orang yang tersesat yang tidak mengenal dirinya dan juga tidak mengenal Tuhannya. Bagaimana mau mengenal Tuhan sementara kepada dirinya sendiri saja tidak pernah mengenalinya, saudaraku. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati Allah. Allah sangat mencintai kita dan Allah menciptakan kita dalam kesempurnaan dan diberikan kemuliaan-kemuliaan di dalam hidup kita. Namun kita tidak pernah meniliknya ke dalam. Kita tidak pernah mau mencarinya, saudaraku. Kita tidak mau berbenah. Namun kita terkadang sebaliknya, saudaraku. Menghancurkan segala apa yang telah diberikan oleh Allah. Kita diciptakan sebagai manusia yang sempurna, yang kamil. Lalu kemudian kita merusaknya. Kita berpindah tempat menjadi orang. Orang yang selalu menjajah kepemilikan Tuhannya, menjadi penjajah bagi Tuhannya sendiri. Itulah orang, saudaraku. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita harus mau merubahnya dan kita harus merubahnya. Karena kalau kita tidak merubah, siapa lagi yang akan merubah? Kalau kita tidak memutus rantai-rantai yang membelenggu kita itu, siapa lagi yang akan memutusnya? Karena rantai-rantai itu melilit diri kita dengan tiang pasungan yang sangat tinggi menjulang langit. Dan rantai-rantai itu melilit kita, saudaraku. Kita tidak akan pernah bisa lepas kalau kita tidak mau melepasnya. Bagaimana cara kita melepasnya? Dengan cara kita membuang segalanya, menghancurkan segalanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Untuk menjadi jiwa-jiwa yang tenang, kita harus menghancurkan rantai-rantai itu. Kita harus menuju kepada pembebasan diri kita dari belenggu-belenggu yang tak berkesudahan ini, saudaraku. Belenggunya di mana? Di akal dan pikiran kita, saudaraku, tentunya. Karena akal dan pikiran kita inilah yang selalu berkabut, memunculkan awan-awan hitam, membuat kita tertirai dengan tempat asal kita, dengan pencipta kita. Kita tertabir, saudaraku. Sehingga kita jauh sekali, saudaraku. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada. Kita jarang menyadarinya, bahwasanya diri kita ini
adalah makhluk lemah, makhluk yang doif, makhluk yang tidak punya apa-apa, makhluk yang tidak hidup dan tidak mati, karena hidupnya dihidupkan, matinya pun dimatikan. Itulah diri kita, saudaraku. Namun kita jangan berputus asa, mari kita merubahnya. Mari kita rubah semuanya, agar semuanya menjadi sebuah taman, menjadi sebuah tempat yang penuh berkah di dalam diri kita, menjadi taman-taman surgawi, dan bisa membahagiakan setiap orang yang datang dan masuk bergembira ria di dalamnya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semuanya apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadi sebuah pembahasan, menjadi sebuah topik yang sangat berguna bagi diri kita, bagi jenengan-jenengan semuanya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.